بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم الذي لا يلقي ما تبدا لا حول ولا قوه الا بالله. نظرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه. الفاتحة لما قرأنا، الفاتحة لما نغنى من شيخنا معلم الفاسد رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم جمع رسول الله سمر رسول مهاجر الله وابن عزيز وكان قدم محمد عليه وعلى وسلم ورحيم وإلى نقول الله سيدنا القضاء الجيلان قبل على سيدنا سيد ويزيد البوسن قبل نسمع سمنا المدني وإلى نقول على سيدنا سيد محمد بن عبد القادر من شبيه والنبي الحمد لله محمد أرسل من سبيل كلامه ليس على الجنة سيد رسول مبرين العالم العلماء سيد الكرامة أبو محمد من بدل سيد محمد زين بن عبد الغنى سيد بنجاري الذي أبينا وهدنا خصوصا للرحمن بابلا الحدث وصل برهم الأرض أن الله أنه شم الرحمة والمبلغ لدرجة بالجنة إلو علينا من بركاتهم وأسنوارهم وسلم على القدسية ونبحات مكانهم لنشر في زمرتهم ويتوفنا على من يخن من حزم وصدر ذا حساب زغنا علوما لدنيا والمساقة مساقاتما زغنا فهم النبيين حفظ المرسلين المقربين وعلى هدينية وعلى كل صالحة وعلى ما نبي شيخنا بشر وللنبي بشر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بحق النبي وآل النبي. لست أدرسكم على سبيل النية به عنكم بحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فبالفتح يا فتح ذي ذكرهما وبالعلم النوير يعلم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah selalu menurunkan rahmatnya dan memberi hidayah kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah dan terlimpah pada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat, para aulianya ila yaumil qiyamah. Melanjutkan kajian kita, kitab Risalatul Muawana halaman 8 baris ketiga dari bawah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana bi zumrati fid darain amin. Fa in qulta madza aqra'u bi salati bil lail wa kam raka'atin yanbaghi an usalliya, maka jika engkau berkata apa yang aku baca di dalam salatku pada waktu salat malam dan berapa rakaat yang pasnya atau yang patut bahwa aku mengerjakan salat malam. Nah, ini pertanyaan yang sering kita pertanyakan. Bila kita tuh bangun salat malam, ayatnya nang dibaca tu apa dan rakaatnya tu berapa? Maka ujar Sidin Habib Abdul Al-Haddad mengatakan, fa'lam anna Rasulullah lam yuwazib fi tahajjudihi ala qira'ati syai'in maksusin. Ketahuilah bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak pernah mengekalkan di dalam tahajudnya itu atas membaca bacaan sesuatu yang dikhususkan. Artinya salat tahajud itu Rasulullah tidak pernah bertunggal ayatnya. Kalau bang ayat 6 ini jangan dibaca. Pokoknya bila tahajud ayatnya kayak ini. Model kita tarawih juga kan. Bila hari pertama Alhaakumut takasur, qul huwallah 1 sampai 15. Alhaakumut takasur, qul huwallah. Yang kedua wal asri, qul huwallah. Artinya qul huwallah itu rutin semua rakaat. Nah itu namanya ayat khusus namanya. Atau seperti kita sujud sejadah. Nah tadi kan yang sujud sejadah. Rakaat pertama surah As-Sajadah Alif Lam Mim Tanzil. Rakaat kedua surah Al-Insan Hal Ata 'alal Insan. Nah itu namanya ayat khusus. Nah, tapi kalau salat tahajud, ajar beliau Rasulullah tidak pernah membaca ayat tunang bertunggal. Ini aja ayatnya. Artinya Rasulullah itu macam-macam ayat tahajud itu. Kadang mesti satu ayat khusus. Nah, maka jadi wa minal hasani, dan di antara yang sangat bagus an tatabba'al Qur'an fataqra'ahu syai'an fa syai'an fi qiyamika hatta takhtimah. Yang bagus itu engkau ikutkan akan Al-Quran, engkau baca satu ayat dengan satu ayat atau sesuatu dengan sesuatu di dalam qiyam engkau sehingga engkau mengkhatamkannya bi syahrin, di dalam 1 bulan. Nah, yang bagus itu amun kita hafal Quran, alangkah bagusnya setiap malam itu bersambung ayatnya. Misalnya 10 rakaat sembahyang. Rakaat pertama salam bar, rakaat kedua salam bar, rakaat ketiga salam bar. Itu bagi yang hafal Quran. Nah, amun kada hafal Quran, ya ada ini baca. Nah, bagi yang hafal Quran, alangkah bagusnya setiap salat malam itu bersambung. Jadinya sedikit bila sebulan khatam, bila sebulan khatam. Khatamnya apa? Membaca Quran. Khatamnya waktu sembahyang tahajud malam. Nah, ini yang digawi oleh para aulia. Ini yang digawi oleh orang-orang saleh. Makanya kita itu Quran itu nomor 1 dalam hidup ini. Quran itu nomor 1, jangan Quran itu nomor 5 atau nomor 3. Pokoknya Quran itu nomor 1. Hidup ini kita tanamkan dengan anak-anak kita itu Quran itu segala-galanya. Jangan Quran itu kayak kada berarti pengarannya. Yang diutamakan pelajaran yang lain, Quran kada, sehingga anak kada bisa mengaji, anak kada bisa membaca. Jaka kawa anak tuh harus hafal Quran, karena orang bisa anak hafal Quran itu adalah warisan yang paling berharga permata, dan dia akan membawa orang tuanya dengan mahkota ke dalam surga. Nah, minimalnya bisa baca Quran. Jadi nomor 1 kan Quran. Kayak apa caranya? Biar ibarat boleh memilih, atau ibarat dipilih. Jangan dipilih pak. Jangan itu diramu. Misalnya kada bisa buka HP, kada bisa buka komputer, kada bisa bahasa Inggris. Kada apa-apa, yang penting bisa baca Quran. Yang penting bisa baca Quran. Jangan maksud bisa tuh bacaan tuh bujur gitu. Nah, jangan asal bisa. Ini banyak yang bisa tapi perasa bisa, padahal bacaan salah. Bujur-bujur belajar Quran itu kepada yang ahli Quran.
Jangan nang belajar Quran tuh nang kada tahu bujur-bujur aja. Bujur-bujur belajar Quran kepada nang ahli Quran. Nang memadakan ahli itu siapa? Nang ahli juga. Ya kalah. Nang memadakan, namun kita memadakan sidin hebat, sementara kita aja kada bisa. Ada pas kita menilai sidin hebat. Nah modelnya kayak gitu. Jadi Quran itu kita nomor satukan lawan anak-anak kita. Karena sebagai modal di sembahyang bacaan Quran, yang tahajud bacaan Quran, sama anak modalnya Al-Quran. Kalau anak-anak kita itu hafal Quran, anak-anak kita bisa baca Quran, apa yang diucapkannya, apa yang digeritikkan hatinya, dia berbuat baik, itu pahalanya mengalir terus lawan kita. Itu untungnya kalau anak-anak bisa berbuat kebaikan. Itu untungnya kalau kita bisa anak-anak bisa ahli Al-Quran. Walaupun inya kada mahauli kita, walaupun inya kada ma'arwahi kita, tetapi inya berbuat kebaikan itu selalu mengalir, berhubung terus tuh nah, kerannya itu berhubung terus dengan anak tuh. Apapun yang digawi anak itu mengalir lawan kita. Tapi kalau bukan anak, kada mengalir kecuali diniatakannya. Kamanakan, dang sana, bilanya berbuat kebaikan, kada otomatis kita dapat pahala, kada otomatis. Kecuali berniat, mengaji pahalanya gesan sulak, mengaji pahalanya gesan acil, mengaji pahalanya gesan mendoa hanyar sampai. Tapi kalau anak, ada salahnya bapak-bapak. Di mana kayaknya duduk baca Quran, mengalir pahalanya lawan kuitan. Di mana kayaknya duduk baca salawat, mengalir lawan kuitan. Di mana kayaknya berbuat kebaikan, mengalir. Apalagi nya basilah jemaah arwahi baginya. Nah, itu untungnya kita tanamkan anak kita itu Quran itu nomor satu. Biar aja nya kada tahu urusan dunia ada bapak, nang penting akhirat. Nah jaga kau itu semuaan Quran bisa membaca, dunia juga dapat. Ini seandainya dipilih gitu lah, seandainya dipilih, jaga kau semuaan. Jangan sampai baca Yasin jangan bisa, jangan sampai Waqiah kada bisa. Itu undas-undasnya amalan. Pokok-pokok amaliyah itu Yasin, Waqiah, Tabarak, minimal itu barang lancar baca. Kalau perlu 3 itu hafal anak kita nah, Yasin, Waqiah, Tabarak. Kada kau hafal Quran, 1 juz, 2 juz, 10 juz, apalagi sebagian. Minimal nang 3 itu induknya, induk. Jangan orang-orang belah teh itu induknya. Nah, sebagai modal. Nah, jadi sembahyang tahajud itu tidak ada ayat khusus. Alangkah bagusnya sembahyang itu bersambung. Nah, bersambung. Bulan puasa ya kalau tarawih itu. Jika ada udah kita nama buka tarawih Quran sahajus empatan kita. Samalaman sajus empatan kita itu lebih afdal daripada yang diulang-ulang ya pian jam makan wakaring sebut bisukan wakaring ya kalau lebih afdal basilir kalau benar ya kalau karena ada ayat khusus. Karena ada ayat khusus. Nah itu salat malam. Lalu bolehkah sembahyang itu kita membuka Quran? Boleh. Hendak juga nih kada apa sambil buka Quran boleh. Hendak Quran gonal di hadapan. Nah, jadi saya bukan sehalaman baca itu nah boleh. Nah kayak sajadah misalnya kada apa hendak tulisan di muka situ boleh. Nah jadi boleh aja. Anda tulisan negara. Kena malam besok lembaran kedua, malam besok lembaran kedua.
Lalu sholat kita itu lalu berbobot garannya. Sembahyang itu berbobot. Nah, sama halnya kita sembahyang harian itu juga. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Menyakawa sembahyang itu kita gilirankan ayatnya. Jangan qul ya qul huwallah. Zuhur, qul ya qul huwallah. Asar, qul ya qul huwallah. Maghrib, qul ya qul huwallah. Isya, qul ya qul huwallah. Subuh, qul ya qul huwallah. Jangan digilirkan. Nah, itulah fungsinya kenapa anak kita itu harus kita bekali hafal Quran. Makanya anak kita itu kita tanamkan, kalau perlu kita paksa ya, untuk kebaikan itu wajib, boleh dipaksa. Jangan dipaksa-paksa aja, untuk kebaikan. Orang beranak aja kan dia kadang mau keluar dipaksa lah. Ya lah, orang beranak lah demi kebaikan, belinya kadang mau keluar dipaksa, ya nah diturin, nah operasi demi kebaikan. Kayak itu juga anak kita tuh paksa untuk kebaikan ada apa-apa. Daripada ini kita lihat anak kita nangis julungi HP, nangis julungi HP, ada manfaatnya. Ranai satu mat. Tapi untuk akhirat masa depan parah. Jadi anak kita paksa, jangan paksa ambil orang HP aja terus. Makanya anak-anak itu menurut kesehatan sehari itu jangan lebih daripada 3-4 jam buka HP, jangan. Atau sekali membuka ini menutun sampai sejam, jangan. Itu bahaya. Matanya bahaya, otaknya pun bahaya. Itu bahaya, keracunan emosionalnya. Makanya bila sudah sampai 1 jam rata-rata kakak-anak itu buka HP non-stop, nah itu kakak-anaknya tuh lebih mau dipadahi pengerasa menjawab penyampaian. Coba aja biar si anak nangnya penjawaban, nangnya kada pasien itu akibat nih nonton HP ini sampai sejam, otaknya ini panas. Itu kita sudah diracuni oleh orang-orang Yahudi. Itu cuma kita kada sadar. Demi anak yang hangis julungi HP supaya nyaranai julungi HP, padahal itu merusak otak kita. Makanya sekolah kadang-kadang ada pihak pun lagi, apalagi nang sekolah tambah hafal, otaknya sudah keracunan, mau kadang berpikir. Otaknya tuh hendak nang lahun tadinya nang nyaman nang rame-rame yang udah hafal tuh. Akhirnya hendak nang rame, bahkan sekolah pun sama disuarainya jaka kawan jangan berulangan di sekolah. Itu keracunan sudah ke anak bila kada berulangan tuh. Karena apa? Karena otaknya kada mau lagi berpikir itu. Akibat itu HP itu. Nah, jadi bagus anak kita itu untuk dipaksa ya, harus hafal. Paling kadanya hafal melewat 2 sampai Qul binas itu minimal. Modal masa depan, modal kawas sembahyang. Soal jadi imam kada jadi imam itu urusan belakangan. Ya sebalik ada yang berprinsip, aduh saya kerja anakku jadi hafal Quran, aduh saya kerja yang kada pajang jadi imam juga, yang kada pajang jadi tuan guru juga. Bukan tujuan itu hidup bukan untuk jadi imam. Hidup gasan modal sendiri, bisa hafal Quran, sembahyang nyaman. Makanya dianjurkan kita sembahyang tadi, sholat kita itu berputar ayatnya. Zuhur lain, asar lain, maghrib lain, isya lain, subuh lain, Jumat, Sabtu itu pula. Makanya ada di antara ulama maulah wiridan, ada kalau di antaranya ada kan subuh Selasa ini ayat-ayat, Zuhur Selasa ini ayat-ayat, asar Selasa ini ayat-ayat. Itu fungsinya supaya sembahyang kita itu lebih bermakna.
supaya salat kita lebih berfaedah. Itu khusus anak-anak kita dengan Tuhan sudah ada awal lagi. Cuma jangan sampai generasi kita kayak kita. Jangan sampai generasi kita kayak kita. Generasi kita, anak kita, cucu kita harus lebih daripada kita. Harus lebih daripada kita. Nah. Jadi Rasulullah di dalam salat tahajudnya tidak pernah mengakali satu ayat, namun bergilir ayat. Yang paling bagus setiap malam sekian sebulan tamat. Atau paling sedikit disidetna kata kawa sahatang sebulan kurangi aksara atau lebih daripada itu. Imam Syafi'i samalaman sahatam. Bayangkan di luar nalar akal kita kalau Imam Syafi'i itu salat malam sidin sahatam samalaman. Di luar nalar itulah namanya karamah. Itulah namanya karamah. Arti karamah itu kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Amun kita sahatam mengaji samalaman sahatam lapah bisa ada gawi atau 3 malam hanya sahatam. Makanya buahnya tugu kubur kan. Pasti 3 malam dosa hatam menjapat bisa jodoh malam hatam dehnya. Nah, kada semua orang kawan kayak itu. Nah, bila kawan dan melalai daripada yang lain, itu namanya sudah karamah. Arti karamah itu kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, Imam Syafi'i satu malam salat sunat tahajudnya sahatam 1 malam, belum siang lagi. Kenapa aja? Maka waktunya ngendu-ngendu juga. Nah, itulah karamah ngarannya. Itulah kemuliaan. Yang kayak orang bersepeda motor juga toh. Ya Allah. Kada semua orang mampu. Dari Tamban ke Matapura. Amun orang yang diberi Allah Ta'ala kelebihan, sejamnya sampai. Jalan 100 ke atas. Wani aja. Kita mengkedawan ini jalan berapa? 70, 60, 3 jam ya sampai. Waktunya sama lah. Nah, itu yang disebut dengan karamah ngarannya. Arti karamah itu kemuliaan, kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Nah, jadi ini ujian kadang-kadang kita mendustakan di hati. Buhja kayak pas malaman sahatam. Udah tolak akal, aku jadi seharusnya ini baca itu kita. Ya contoh orang sepeda motor dia dah nanya wani laju sejam sampai nang kita ngadawa ini kot jalan 40 kot ya kayak itu orang mengaji dan menyalancar setempat sahatamnya mata sajusnya. Nah, itu namanya khususiyat yang Allah berikan kepada seorang. Bila cukup atau aksar lebih daripada itu, hasbana syatika sekira-kira sesuai kerajinan engkau. Nah, tergantung kita berapa banyaknya. Jadi salat tahajud itu tergantung kita nang berapa rakaat. Tapi yang salat tahajud 2 rakaat saja kah? Ayatnya Yasin yang begitu boleh selesai aja Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim baca boleh pian hafal Yasin tuh baca dalam salat tahajud Yasin sampai di mana kita barang ada sekiranya nyaman memotong separuh kah caranya kira ingat sambungannya hanya rotok Allah sami Allah kita rakaat kedua sambung pulang wasyam sudah jadi mustaqarrillah misalnya boleh ada punya hafalan ayat baca itu di dalam sembahyang lebih afdal. Kenapa lebih afdal? Karena kedua manfaatnya selain membaca Quran, yang kedua dibaca di dalam waktu sholat.
Jadi jangan hanya Yasin itu dibaca anak bahulan subuh, jangan hanya itu, baca juga waktu dalam sembahyang. Tabarak hafal bahwa dalam waktu sembahyang menyakawa sesurahan alhamdulillah, menyakawa sesurahan bagi 2, menyakawa bagi 4 bagi berapakah boleh. Itu apa namanya, lebih memaksimalkan nilai ibadah sholat yang kita gawi. Makanya sembahyang itu semakin panjang ayat yang dibaca, sembahyang kita itu semakin berbobot. Ada kita bila ada orang membaca ayat panjang diprotes. Padahal semakin panjang ayat yang dibaca itu semakin afdal. Buktinya para aulia sembahyang sahadamat mulia mereka. Bila kita kada sanggup berdiri lawas, boleh berduduk. Makanya sembahyang itu boleh berduduk. Makanya judulnya Al-Qiyamu lil Qadir. Sembahyang itu berdiri bagi yang mampu. Mampu, kalimatnya mampu. Bila kita kada mampu berdiri, berduduk boleh. Imam sembahyang, bacaan ayat panjang, kita menggitir sembahyang berdiri namanya imam. Boleh berduduk. Boleh. Kedosa pian sembahyang di Makkah, sembahyang di Sebilal, sembahyang di Jemaah Aisyah. Ada kalau di antara jemaah itu sembahyang duduk di atas kursi, bisa pian melihatlah. Itu menandakan apa? Aku di sini kada sanggup berdiri, sudah berduduk, boleh. Ada kita kada memaksakan kehendak kita, aku kada sanggup berdiri, orang mau baca ayat panjang diprotes, demi kita surangan 100. Nang kada sanggup berdiri perit 2 3, nang 97 itu kan tujuan panjang, maka tujuan hadap itu kan ada beberapa ikut, banyak anak tujuan panjang, ya kada, dan lebih abdal ayat yang panjang itu juga, ya kan. Nah, jadi itu boleh kada kau berdiri, boleh berduduk. Tarawih, kada kau berdiri, boleh berduduk. Makanya agama itu bujur-bujur kita baca, kita pelajari, boleh. Marah orang berdiri kita berduduk, boleh. Kada ada alasan, kada ada membatalkan sembahyang itu kada. Demi sembahyang yang kita gawi itu berbobot. Artinya nilai sembahyang itu bapala aja kita itu bapala, bapala tak itu pak ya kalau bapala tadi kada kosong. Itulah orang bahari itu. Jadi sembahyang itu tergantung hasbana syatika, sekira-kira kerajinan engkau berapa kita sanggupnya baca ayat ini. Wa amma adadu raka'atin fa'aksara ma rawa min qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan. Adapun jumlah rakaat, maka paling banyak yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah salat malam itu diantaranya 13 rakaat. 13 rakaat artinya ganjil. Jadi ganjil kenapa? Ada witirnya. Nah, coba ya kita sembahyang tahajud tuh 13 rakaat gitu nah. Minimal seumur hidup sekali barang kita menggawi. Ya kalau lah minimal sekali barang kita menggawi. Salat tahajud 13 rakaat. Bila kita tuh sudah menikmati nikmatnya bangun malam itu, rasa rugi kita. Bila sudah biasa bangun malam sembahyang tahajud, lalu suatu saat kada bangun, kada hilang, atau karena apakah rasa rugi kita. Sembahyang malam itu terlewatkan itu rasa rugi kita, karena betapa mulianya malam itu. Allah sudah menjanjikan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'asaka rabbuka maqaman
mahmuda. Bila kita ingin naik derajat kita bawa tahajud. Itu sudah Allah menyanyikan. Ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan mengangkat derajat kita. Kita ini rasa terpuruk dalam kehidupan, kita ini rasa terpuruk dalam pergaulan, macam-macam kita. Ayo kita bangun tahajud. Bangun tahajud gawi di mana kan punya kaman aja. Jangan sampai pekerjaan kita itu melalaikan kita dari salat tahajud. Walau 2 rakaat. Di manakah kita dalam perjalanankah? Di manakah sembahyang salat tahajud itu jalan pintu kita menuju derajat Allah angkat kita. Allah mengangkat derajat kita. Nah, minimal itu. Jadi itu pintu jalan. Banyak hal-hal yang kita rasakan itu. Mudah-mudahan Allah beri hidayah petunjuk kepada kita. Summa qala wa warada al-iqtisar ala tis'in wa sab'in. Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Allah kabulkan segala hajat kita, luaskan rezeki yang halal lagi banyak lagi berkat, ditolongi dalam taat amal ibadah, diselamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Mari kita sama-sama dengan lapang hati kita menyambut bulan Rajab, kita memperbanyak puasa di bulan Rajab dan kita memperbanyak istighfar di bulan Rajab agar kita mendapatkan keberkahan dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Nabi, isi suratul Fatihah.